Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wulandari. Saya berasal dari kelas PPKH 2A NIRM 0403-19387. Di sini saya akan menjelaskan tentang pesan komunikasi. Pengertian pesan: suatu materi yang disampaikan kepada orang lain dalam bentuk gagasan, baik verbal maupun nonverbal, untuk menyatakan maksud tertentu. Pesan dapat berupa gagasan, pendapat, dan sebagainya yang kemudian diteruskan kepada orang lain atau komunikan. Bentuk-bentuk pesan. Bentuk-bentuk pesan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pesan informatif, pesan persuasif, dan pesan koersif. Pesan informatif adalah untuk memberikan keterangan fakta dan data, kemudian komunikan mengambil kesimpulan dan keputusan dalam situasi tertentu. Pesan informatif tentu lebih berhasil dibandingkan persuasif. Alasannya adalah karena pesan informatif ini menceritakan atau menerangkan fakta dan data yang benar-benar otentik. Lalu yang kedua yaitu pesan persuasif. Berisikan bujukan, yakni membangkitkan pengertian dan kesadaran bahwa apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan, tetapi berubahnya atas kehendak sendiri. Jadi perubahan seperti ini tidak terasa dipaksakan, tetapi diterima secara keterbukaan. Lalu yang ketiga adalah pesan koersif. Penyampaian pesan yang bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi yang terkenal dari penyampaian secara inti adalah agitasi, dengan menekankan penekanan yang menumbuhkan tekanan batin dan ketakutan di kalangan publik. Koersif terbentuk perintah-perintah, instruksi untuk menyampaikan suatu target. Untuk koersif itu sendiri dapat dicontohkan seperti penggunaan masker Penggunaan masker itu sendiri, jika ada seseorang yang tidak menggunakan masker, maka akan diberikan hukuman 3 bulan penjara, seperti yang berita yang akhir ini sedang merebak karena virus corona. Lalu yang selanjutnya, di sini saya hanya akan membahas tentang pesan informatif dan pesan persuasif saja. Pesan informatif. Pesan informatif itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu space order, time order, reductive order, dan inductive order. Space order yaitu penyusunan pesan dengan cara space order, memperhatikan kondisi tempat atau ruang, misalnya dalam lingkupan lokal, nasional, atau internasional. Maksudnya adalah penyampaiannya di lingkup lokal, nasional, dan internasional pasti berbeda. Untuk mungkin lokal jauh lebih sempit daripada nasional dan internasional. Lalu yang kedua, time order. Mengelola pesan berdasarkan waktu atau periode, artinya pesan akan disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa. Misalnya harga pupuk hari ini mahal, tanggal sekian mahal, lalu untuk bulan selanjutnya menjadi lebih murah, seperti itu. Disesuaikan time-nya, waktunya. Yang ketiga, deductive order. Penyusunan yang dilakukan mulai dari hal-hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Misalnya seperti kita menyampaikan tentang pupuk. Pupuk itu sendiri bisa dan baik untuk semua tanaman. Lalu kita mengkhususkannya, misalnya untuk pupuk tanaman jati ataupun tanaman pangan dan yang lainnya menggunakan pupuk ini dengan kondisi atau kadar yang seperti ini, seperti itu. Lalu yang keempat adalah inductive order. Berbeda dengan deductive order, inductive order adalah penyusunan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus sampai hal-hal yang bersifat umum. Misalnya seperti tadi, tapi dibalik, yaitu pupuk untuk pupuk jeruk, misalnya seperti ini menggunakan pupuk jenis ini, lalu dibalik menjadi pupuk yang umum, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pesan persuasif. Pesan persuasif itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu fear appeal, emotional appeal, reward appeal, motivation appeal, dan humorous appeal. Untuk yang pertama, fear appeal. Tujuan dari metode ini adalah untuk menimbulkan ketakutan kepada masyarakat. Misalnya saat sedang menyuluh, agar masyarakat dapat bertindak bijaksana dalam mengelola kesehatan masing-masing. Mereka memerlukan suatu tekanan atau gertakan yang akan memberikan kesadaran. Misalnya saat kita sedang menyuluh, kita akan beritahu bahaya penggunaan pupuk yang berlebihan pada lingkungan, seperti itu. Menekankan akan terjadi banyak hal negatif jika kita menggunakan pupuk yang berlebihan.
Lalu yang kedua, emotional appeal. Dengan emotional appeal diharapkan bahwa pesan yang kita sampaikan akan mengunggah emosi masyarakat. Istilah lain untuk emotional appeal adalah propaganda. Maksudnya adalah kita memainkan emosional dari masyarakat, entah itu dengan cara memberikan suatu motivasi ataupun rasa takut kepada masyarakat agar masyarakat mau mendengarkan atau melakukan apa yang kita bicarakan atau kita katakan. Lalu reward appeal. Penyusunan pesan dengan cara menawarkan janji-janji kepada masyarakat. Dalam riset mengenai metode reward appeal, Hillman dan Gernat menemukan bahwa masyarakat cenderung menerima ide atau gagasan yang penuh dengan janji daripada dengan ancaman. Maksudnya adalah jika kita melakukan suatu penyuluhan dan kita memberikan janji, misalnya jika masyarakat mau melakukan hal ini, maka pemerintah akan beri bantuan. Janji-janji seperti itu dapat memotivasi masyarakat agar mau melakukan apa yang kita katakan. Lalu yang keempat adalah motivation appeal. Teknik ini digunakan menggunakan internal psikologis masyarakat sehingga mereka dapat menangkap pesan yang kita sampaikan dan tergerak untuk melakukannya. Misalnya kita mencari masalah, yaitu seringnya untuk kaum wanita adalah masalah berat badan. Jadi kita menyampaikan tentang motivasi bagaimana cara diet yang bagus, diet yang sehat, dan masyarakat akan melakukannya karena itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maksudnya memotivasi mereka lah. Lalu humorous appeal. Gaya humor dapat saat menyampaikan pesan akan menghindari suasana bosan, sehingga pendengar akan terus fokus dengan apa yang kita sampaikan. Selain itu, dengan menyelingi humor, penyampaian pesan juga akan membuat materi lebih mudah diterima dan dicerna. Tapi untuk humoris itu sendiri, kita harus memberikan porsi. Tupoksinya harus sama. Maksudnya kita memang memberikan humor, tapi pesan ataupun apapun yang kita sampaikan kepada seseorang itu harus sesuai, maksudnya tidak tertutup oleh humor yang kita lakukan atau kita sampaikan, hingga masyarakat tidak ingat apa pesan yang kita sampaikan, tapi lebih berpacu kepada humor yang kita berikan kepada mereka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata ataupun tingkah, mohon maaf.